perselisihan seperti di Syria itu kan dicela, mencela, disalahkan, dijadikan kafir, akhirnya sampai terus dibunuh. Nah, ini kan repot. Kalau membunuh orang itu kan ya membunuh orang itu kan juga repot. Membunuh orang Islam, sesama Islam kok dibunuh, ya dosanya besar membunuh orang Islam itu ya. Tapi dosanya membunuh itu kan tidak lebih besar daripada dosanya orang kafir. Lebih besar orang kafir itu daripada membunuh. Maka di sini kufrun itu ya dosa. Jadi kok sampai membunuh, tidak boleh membunuh orang Islam. Ya dosanya itu sampai ada kisos, ada sampai mati. Tapi walaupun dikisos, dia itu kan tetap masih orang Islam. Gitu. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan seperti ajaran Khawarij. Kalau orang itu melakukan dosa besar, itu kufur. Nah, itu dikatakan kufur an-millah. Ini ajaran keras. Ya betul. Ya, jadi kalau di sini tidak. Jadi di sini hadis ini yang menafsiri tidak macam itu. Jadi tidak kufur millah, cuma dia itu ya dosa besar. Wong membunuh orang kan, wong ada la yahillu damu mri'in muslimin, ini kan tidak halal kan pembunuhan kecuali 3 hal. Ini kan 1 zina ba'da ihsan. Nah, 2 qatlun nafsi, membunuh orang. Jadi orang yang boleh halal darahnya itu dibunuhnya 3. Orang zina muhsan. Ya, orang sudah punya istri, sudah punya suami berzina. Itu hukumnya terus dibunuh, diranjam. Yang kedua, orang membunuh sesama umat Islam. Ada orang Islam kok membunuh orang Islam, maka orang Islam yang membunuh itu halal darahnya untuk dibunuh. Yang bunuh ya pengadilan, ya hukum, bukan dibunuh tidak ada terus menghukum sendiri, dia tidak ada. Mesti pengadilan yang menghukum. Yang kemudian yang ketiga itu irtad, orang murtad, keluar dari agama Islam. Itu kalau negara Islam itu dia disuruh taubat itu, kalau tidak dibunuh. Nah, ini yang hal hanya itu. Ya, 3 itu mungkin ya, ini yang lain itu tidak. Jadi ini kalau orang membunuh Islam nggak boleh. Jadi seperti ini kan, seperti contoh ini di Syria itu ulama yang terbunuh itu kan ada Al-Buji itu ya, itu dibunuh. Said Ramdan itu kan orang ulama besar, mengajar di masjid. Beliau mengajar tafsir itu, dibom dengan bunuh diri. Yang ngebom itu ya orang Islam. Ini Pak Said Ramdan Al-Buti juga sama umat Islam. Itu kan tidak boleh macam itu. Kenapa kok sampai dibunuh? Ya hanya perselisihan pendapat saja. Selisih pendapat. Said Ramdan itu orangnya Sunni. Kebetulan beliau itu agak baik dengan pemerintah. Pemerintahnya itu orang Syi'i, siapa namanya, Bashir Assad. Tapi Syi'inya itu Syi'i moderat. Di dalam video-video yang sampai itu Syi'i siapa namanya, Bashar Assad itu Syi'i itu makmumnya kepada orang Sunni. Jadi makmum pada orang Sunni. Jadi orangnya orang ya mungkin kalau partai itu partainya ke sana, tapi tidak gitu. Terus ada yang membesarkan orang ini ikut. Akhirnya dibunuh. Itu karena apa? Ya karena salah paham. Kok saya bunuh? Wong mencaci saja tidak boleh. Mencaci saja tidak boleh. Sekarang kan banyak. Tidak baik itu menurut saya. Di meme itu kalau tidak sepaham monggo lah. Tapi jangan terus dia itu mencaci. Kalau orang Islam sudah mencaci sama orang Islam, apalagi yang dicaci itu pimpinan, habis sudah. Nah, ini kan berarti menjatuhkan harga diri umat Islam. Kalau pemimpin yang dicaci, maka menjatuhkan harga diri pemimpin. Kalau pemimpin sudah jatuh harga dirinya, ini ngomongnya kan nggak bisa dipercaya orang.
dicaci ke sana kemari. Boleh berpendapat. Maka di dalam Al-Quran jelas itu. Jadi kalau kita ingin ini diskusikan, ud'u ila sabili rabbik, kalau Anda betul-betul mengerti betulnya, ya ud'u ajalah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah. Kalau sama pintar-pintar, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak mereka diskusi, itu jelas. Nah, kalau ada berita sekarang apalagi, maka hati-hatilah teman-teman, ya saudara-saudara yang dimana, kalau ketika baca di WA itu banyak huak, ya itu berita-berita bohong. Subhanallah, mana ada itu diwawancari, memang sengaja membuat berita bohong. Orang sengaja membuat itu, dibayar orang untuk mengacaukan. Subhanallah, orang kok ada macam itu. Jadi dia membuat itu ada bayarannya. Membuat berita bohong itu tujuannya apa? Untuk mengacaukan. Jadi ingin mengacau itu punya adalah orang itu motivasinya mungkin hanya karena uang, ya habis karena macam itu. Jadi tidak dikatakan ini, tidak begini dikatakan begini, ya itu kan repot. Tidak begitu dikatakan begitu. Ini kadang-kadang fitnah terjadi, terutama ketika terjadi persoalan-persoalan ya yang mungkin tidak ada kesepahaman antara satu dengan yang lain. Ini dalam satu sisi yang tidak sepakatannya satu aspek, tapi yang aspek lain masih sama. Tapi alhamdulillah ini ketika di Indonesia itu kita melihat berita kemarin ya di koran saya baca koran itu kelihatannya besok itu akan terjadi demo yang amat sangat damai. Mudah-mudahan. Ini bukan orang Indonesia, orang luar kita itu yang mengharapkan kita itu berporak-poranda. Bukan orang Indonesia, orang yang tidak senang orang tentang kebersamaan, kepersatuan Indonesia. Ini banyak orang macam itu. Karena memang dilihat dari berbagai aspek, Indonesia itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini suku bangsanya bermacam-macam, ya kan? Bahasanya bermacam-macam, tinggalnya di beberapa ribu pulau, puluhan ribu pulau ini. Nggak ada mana, ini beda-beda. Ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya ini. Tapi mereka menyatakan satu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa negaranya juga negara Indonesia. Ini kan luar biasa. Pernyataan orang-orang tua kita, ini luar biasa itu. Jarang Bapak. Wong beda suku, beda bahasa, bisa menjadi satu bangsa. Dan kalau kita sudah punya jadi bangsa dan punya negara, ini sudah luar biasa. Oleh karena itu perlu kita pertahankan. Tidak enak Pak, orang bangsa yang tidak punya negara itu tidak enak. Di bangsa tapi tidak punya negara. Ini ada seperti ini suku di mana ini, suku Kurdi. Ini kan nggak punya ada suku tapi nggak punya negara. Ini kan jadi ini ya. Kalau bisa kita sudah punya bangsa, punya negara, harus kita pertahankan. Karena itu mudah disurut itu. Mudah disurut dengan perbedaan-perbedaan yang sedikit saja. Oleh karena itu ya kita harus mempertahankan. Soalnya yang mendirikan bangsa ini kan pernah kita, yang mendirikan bangsa itu kan banyak mengadakan yang korban kan banyak ulama-ulama kita, umat-umat Islam, tokoh-tokoh Islam, pendiri-pendiri bangsa itu. Dan ini dan diakui kan oleh Panglima. Jadi pendiri negara ini bukan TNI. Karena ketika itu TNI belum ada. TNI tanggal 5 Oktober Pak pendirinya. Jadi belum ada. Ya mungkin ada tentara-tentara ini yang orang yang punya kemauan, punya tekad untuk memerdekakan negara ini. Satu komponen diantaranya adalah para ulama.
para ulama. Dan itu sekarang diakui, negara mengakui bahwa peran para ulama itu diakui. Dan mereka sudah setuju bahwa bentuk negara adalah macam ini. Ini sudah mengakui ya. Jadi ini sudah mengakui perjuangan yang luar biasa. Dan tetap berbeda. Oleh karena itu kalau berbeda sedikit, ya monggolah tidak apa-apa. Berbeda sedikit tidak apa-apa. Ada ikhtilafu ummati rahmah. Tapi yang satu, kalau persoalan-persoalan yang usul, jangan sampai berbeda. Kalau antar sama umat Islam. Jadi sama umat Islam kan, sama umat. Kalau ini kita jaga, luar biasa Pak, luar biasa. Indonesia itu luar biasa. Umat Islam itu juga luar biasa. Soalnya nggak bisa bersatu. Nasnya tidak bersatu kok. Nasnya itu Allah menjadikan kok tidak bersatu. Masyarakat itu berbeda-beda. Jadi lau sya'allah la amana kullu man fil ardi jami'a. Kalau Allah menghendaki orang itu iman semua, tapi Allah tidak menghendaki macam itu. Ada A, ada B, ada C. Tujuannya supaya kita berjuang. Ada media dakwah, ada media macam-macam. Kalau dia akan berhenti sudah. Jadi Allah berbeda-beda itu macam itu mungkin ada hikmahnya. Jadi ini fikih hadis ada 3 ya. Pertama an-nahyu an sabbil muslim. Ya. Betul boleh, tidak boleh kita itu mencaci, mencela, misui wong Islam, tidak boleh. Bahkan tidak hanya itu. Dalam hadis ada lagi kan mencaci, misui bapak kita, tidak boleh. Loh, tanya sahabat, maksud ada orang itu misui ayahnya? Ada. Caranya gimana? Orang misui bapaknya orang lain, terus orang lain itu misui bapak kita, iya kan? Ini macam itu, jadi nggak boleh. Kalau yang jadi misui bapak wong liya, lah sing di bapak nggak terima, lah bapak kita nggak ikut apa-apa, melok dibisui, ya kan? Ini nggak berarti sama dengan kita misui bapak kita sendiri, nggak boleh itu, main karambol ini. Jadi ini memang kita harus hati-hati. Dengan agama lain juga macam itu. Makanya kata Rasulullah, lakum dinukum waliyadin. Agama kamu agamaku, saya agama saya. Dalam persoalan agama ya harus beda. Kita nyembah ini, kamu nyembah itu ya harus berbeda. Enggak boleh beda sama. Kalau ada mengatakan sama, keliru. Kalau memang ada unsur kesamaan, iya, tapi tidak sama. Kalau ada unsur sama-sama, tidak ada agama yang membolehkan zina, tidak ada apa. Agama siapapun, agama yang mengatakan membolehkan mencuri, ya tidak ada agama. Terus berarti kalau itu sama, oh tidak, ada samanya, tapi ada juga yang tidak sama. Sama dengan mungkin orang dua, ini sama Pak, orang itu sama-sama, ya sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, ya ini sama punya kepala, tapi kan tidak sama, pemikirannya tidak sama, jadi berbeda ini. Nah, ini kalau sama Islam kan ini ya nas, manusia kan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau kita saling mengenal, saling mengetahui, ya akhirnya kalau sudah kenal, itu kan saling memahami. Ya saking mungkin akhirnya saking membantu, saling tolong menolong. Karena sudah tahu, ta'awanu ya. Tolong menolong, ta'awanu aja ada kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalau yang persoalan baik ya saling tolong menolong. Kan tidak boleh kita menolong untuk berbuat dosa. Mana'ana 'ala maksiatin fa huwa syarikun. Barang siapa menolong pada maksiat, dia ikut ke sana. Oleh karena itu ini perlu kita pahami bersama. Jadi kebersamaan umat Islam itu harus lebih dinomorsatukan, diprioritaskan daripada perbedaan. Sebetulnya umat Islam itu alhamdulillah nih Pak. Jadi kita itu beda dengan yang lain. Dengan kalau kita korelasi lah bandingkan dengan agama lain.
Umat Islam itu masjidnya itu bisa dipakai oleh siapa saja. Yang jelas yang ngurusi yang punya masjid ini. Takmir masjid Jami'. Ya takmirnya yang ngurusi. Siapapun boleh sholat di sini. Orang NU boleh, orang Muhammadiyah boleh, orang LDI boleh, orang Al-Wasliyah boleh di sini boleh. Tapi ingat yang ngurusi harus takmir masjid, tidak boleh yang ini. Ini ke sana. Soalnya ada agama lain itu tempat ibadahnya berbeda. Kalau si A di sini agama satu. Jadi ini makanya Islam di sini kita nggak setuju agama. Kalau ada orang ketika sholat di masjid itu terus kita sholat itu dicuci, kita mengatakan nggak betul itu, nggak betul. Berarti mengatakan orang Islam yang lain itu keliru. Orang yang Islam yang lain itu tidak orang Islam itu kotor putihnya ketika sholat dicuci. Ini nggak benar itu, nggak benar. Walaupun ngomongnya arruju ilal haqi, mesti kalau rujuk ilal haqi ya jangan berbuat yang macam itu. Ya harus semuanya sama umat Islam. Beda iya monggo, beda monggo, tidak apa-apa. Perbedaan itu tidak apa-apa. Kan ikhtilaf wong sahabat saja satu dengan yang lain juga berbeda. Antara sahabat yang ada perbedaan, pendapat itu ada buktinya ya. Tapi ketika itu Rasulullah juga menghargai perbedaan. Coba ketika ada dua orang sahabat ya sama-sama pergi, nah, di tengah jalan sama-sama junub, ya kok sama-sama junubnya padahal sama-sama laki-lakinya junub duanya. Terus yang ketiga itu di perjalanan tidak ada air. Kalau di Indonesia perjalanan masih ada air, kalau Indonesia banyak air. Kalau di padang pasir sulit. Itu yang satu gulung-gulung tayamumnya, yang satu pakai tayamum seperti tayamumnya orang sholat, wudu itu saja. Ini istilahnya beberapa hari, itu kasus itu kan beberapa hari. Nah terus langsung mereka melakukan sholat, yaitu sama-sama. Dan yang satu wudu, tayamum seperti gantinya wudu, yang satu tidak, gulung-gulung dia. Nah ketika sudah beberapa hari, datang ke Madinah, matur pada Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Nabi dibetulkan semua. Kamu dapat 2 pahala, yang satu dapat 1 pahala. Man istahada fa'asaba falahu ajran, wa man istahada fa'akhta falahu ajrun wahid. Itu kan Nabi. Padahal ditulis karena mereka tidak ngerti. Cuma di sana kan untungnya masih ada kanjeng Nabi. Ya, sekarang kan sudah tidak ada. Jadi kita karena Nabi sudah tidak ada, maka kita harus ini ya mengikuti siapa yang lebih ngerti. Kalau kita tidak ngerti, ya mengikuti siapa yang lebih tahu daripada kita, supaya kita itu benar di dalam bertindak. Jadi kalau ada tadi pun, jadi ini yang pertama itu ya. Yang kedua ta'dhimu haqqil muslim. Wal hukmu ala man sabbahu bi ghairil haqq bil fuski. Ini menunjukkan besarnya haknya orang Islam. Jadi harga diri umat Islam besar. Sehingga mencaci saja tidak boleh. Misui saja tidak boleh. Sekarang kan katakan ada itu. Oh repot itu di meme itu. Misui orang. Yo pasti orang kok misui orang. Padahal dia sama-sama umat Islam. Tidak boleh itu. Di ta'dhimu haqqil muslim. Jadi hadis ini menunjukkan agungnya haknya orang Islam. Perlu jaga. Nah, kalau di awal kan ada hakul muslim, al muslim situn itu haknya itu. Jadi di samping itu masih ada lagi tadi nggak boleh ini. Wal hukmu ala man sabbahu bi ghairil haqq bil fuski. Nah, ini misui orang Islam yang tanpa hak itu hukumnya apa? Fasik. Fasik itu al-khuruj, keluar daripada perintah-perintah syarak. Berarti itu dosa. Ada mengatakan fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar, itu orangnya fasik. Atau orang yang selalu melakukan dosa kecil, itu juga namanya orang fasik. Ya, orang fasik itu kalau sebagai hukumannya di Islam tidak bisa
dijadikan saksi, tidak bisa. Karena dia tidak dianggap sebagai orang yang adil. Nah, ini jadi kalau yang adil itu indikatornya tidak fasik. Padahal fasik tadi sudah pernah melakukan dosa besar ataupun tidak mau tobat. Yang kedua selalu melakukan dosa kecil. Nah, yang ketiga ini boleh jawaz sabil kafir al-harbi. Boleh misui orang kafir, tapi orang kafir yang harbi. Nah, jadi kalau orang ini boleh. Jadi orang kafir yang harbi itu boleh dibisui, musuh. Jadi contoh ketika kita melawan Belanda, itu boleh. Karena dianggap kafir yang memusuhi kita. Dan sekarang di Indonesia itu kafirnya kafir apa? Apa kafir dini atau kafir harbi? Kalau kita kan sama-sama sudah ada perjanjian. Ya, ada NKRI, ada undang-undangnya. Nah, ini kalau sudah sama-sama ini, ya ini juga ada mengatakan itu kafir harbi, ada mengatakan itu kafir dini. Ya, ini perbedaan persepsi. Ya, terhadap itu. Kalau saya mengatakan ya kita kan sama-sama punya negara, sama-sama mempunyai negara kita, yaitu negara Indonesia, dibentuk ini oleh orang bersama-sama, walaupun kita umat Islam yang mayoritas. Jadi mereka sudah ikut di dalam mengikuti apa undang-undang kita ini. Jadi ya kafirnya kafir, maksud saya tidak sampai harbi sama-sama ini. Nah, ini wa ammal fasik, orang fasik itu faqat ikhtalafal fuqaha. Ya kalau orang fasik gimana? Misui orang fasik itu saja masih ulama itu masih berselisih, padahal orang fasik, orang dosa besar, melakukan dosa besar, orang Islam loh melakukan dosa besar, dan ataupun orang yang selalu melakukan dosa walaupun kecil, itu saja misuinya dia itu ulama-ulama masih ikhtilaf. Ya. Fadzabal akbaru ila jawazil bima huwa murtakibun lahu minal ma'asi. Nah, ini contohnya ini. Jadi kalau dia mengatakan boleh kalau dia itu pas melakukan dosa. Ini. Jadi kamu bohong. Ini kan boleh, itu bohong kamu. Nah, ini kalau dia pas dia memang betul-betul melakukan persoalan yang bohong. Jadi ada mengatakan yang boleh ini. Li annal jannati man anisab fil hadis wa al kamil Islam. Jadi ini. Tapi juga ada juga yang mengatakan wa qalat ta'ifatun yamna'u min sabbil fasik. Ada mengatakan, setelah kelompok mengatakan tidak boleh mencaci orang yang fasik. Ini kan luar biasa. Orang fasik aja tidak boleh dicaci, apalagi orang yang jelas-jelas orang baik. Hanya tidak sepaham dengan dia. Janganlah ini, jangan. Jadi ini yang mudah-mudahan ini di kita ini terjadi kebersamaan. Ya, jadi kebersamaan. Saya kelihatannya besok itu sebenarnya ada persoalan kan ya, ketika Jumat di jalan raya itu Imam Syafi'i tidak boleh itu. Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi Ashabus Syafi'i ada yang membolehkan. Di Ashabus Syafi'i itu imam mujtahid, teman-temannya Imam Syafi'i, santrinya Imam Syafi'i, ada yang membolehkan. Jadi kalau yang fatwa tidak boleh ono dasare, yang fatwa boleh juga ada dasarnya. Nah kalau begitu ya enggak usah terus rame itu, apalagi ini karena sama-sama punya dasar. Sama dengan itu loh, ta'addudul Jum'ah. Ini kan repot. Nah, jadi ya kita bagaimana ya sudah, kalau mengikuti ya monggo, kita tidak mengikuti macam itu. Soalnya ya yang berpendapat ini ada seperti kalau sholat Jumat harus di masjid. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi ada mengatakan tidak. Di mall itu boleh. Saya itu pernah ya ada undangan di Jakarta
naik pesawat hari Jumat pagi. Ya ini sampai di ini bandara itu menjelang Jumat. Padahal berangkat saya itu jam 8 pagi. Jadi tidak boleh meninggalkan Jumat. Nah, di sana tidak ada masjid. Mana cari masjid? Di dalam bandara memang ada kecil-kecil musola itu. Waktu saya sudah masuk dulu nggak bisa sholat, tapi ketika kemarin itu ini ternyata di luar itu ada lorong itu dipakai untuk Jumat. Ini ada Jumat Ustaz, Pak, di sana mana? Itu ternyata banyak sekali yang Jumat di sana. Di khotbahnya seperti kita ya, khotbah kan lu ya begini ya, ini ya itu bagi orang yang membolehkan daripada orang sekian banyak tidak Jumat, kan ada yang menampung supir-supir taksi itu yang banyak cuma dipakai pegawai, banyak yang cuma di situ itu. Ya ini mungkin yang baik ya harus ada masjid. Nah itu tidak ada masjid ya itu dipakai. Nah, ini kan ikhtilaf. Jadi ikhtilaf. Jadi persoalan ikhtilaf itu enggak usah dibesar-besarkan lah. Enggak usah dibesar, apalagi sampai mengkafir. Aduh, sampai mengkafir, memfasik-fasikan, janganlah, itu enggak betul. Justru memfasikkan itu dosanya lebih besar daripada ini, dari perbedaan itu pun. Berikutnya azimu ismil muqatatil muslim. Ini jadi besarnya dosanya memerangi umat Islam. Kalau membunuh, apalagi bunuh, memerangi, melawan. Qatala itu memerangi. Kalau qatala membunuh. Ya ini. Wa anna dzalika qad yu'addi lil kufr hakikatan, karena kadang-kadang itu bisa menjadikan kufur yang sebenarnya. Walaupun awalnya itu tidak, hanya ini ya amat sangat dosa lah. Kalau kita sampai memerangi sama umat Islam, memberontak, negara ini karena negara santri sama-sama Islam, kenapa kok ini? Itu tidak betul. Nah, ini jadi ini karena ya ini tidak benar. Nah, kan di sini bahkan wa anna dzalik qad yu'addi lil kufr. Kadang-kadang bisa menyebabkan dia kafir beneran. Kalau dia mengkafirkan orang. Sama mungkin pernah dulu saya terangkan kan, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berbeda dengan orang Khawarij. Berbeda. Ya berbeda, pendapatnya berbeda, garisnya berbeda. Padahal Khawarij itu orang Islam. Nah, ketika itu yang menjadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika itu? Kunu haitsu syi'tum. Jadilah kamu semau kalian. Nah ini, kamu juga wa bainana wa bainakum. Pokoknya ada garis demarkasi lah antara saya dan kamu. Ya, kamu yang kamu lakukan, kamu tanggung jawab sendiri. Yang saya lakukan, saya akan mempertanggungjawabkan sendiri. Cuma beliau mengatakan ada 3. Allah tasfiku darman. Pokoknya kamu jangan membunuh, mengalirkan darah. Ya. Yang kedua, wala taqta'u sabilan. Kamu jangan merampok miliknya sama umat Islam. Yang ketiga, wala tazlimu ahadan. Kamu jangan mendolimi seseorang. 3, tidak boleh mengalirkan darah, membunuh, merampok. Taqta'u sabit itu merampok, ya, merampas hartanya sama umat Islam. Yang ketiga, tidak boleh mendolimi seseorang. Fa'in fa'altum, ini. Jadi kalau kamu melakukan itu, nafatu alaikumul harta, aku akan perangi kalian. Karena kebetulan Sayyidina Ali ketika itu menjadi khalifah, akan kami tumpas kalian. Selama kamu tidak macam itu, tidak apa-apa. Loh, ini kan bagus Sayyidina Ali. Ini beda prinsip betul antara orang Khawarij dan orang kelompoknya Sayyidina Ali. Kelompok Ali Sayyidina Ali, kelompok ahli sunnah itu yang sekarang ini. Karena apa? Ya kelompoknya Khawarij kan mengatakan kalau dosa besar khuruj anil Islam. Orang punya dosa gede kufur. Dan Sayyidina Ali kan tidak berpendapat macam itu. Punya tidak berbeda dengan mereka.
Ya, kalau selama Allah itu memaafkan, ya Allah akan memaafkan. Itu ke sana. Ada perbedaan lah. Nah, itu aja macam itu. Ini bagus ya. Jadi diperanginya itu karena tadi kalau dia sampai mengalirkan darah, kalau dia sampai merampas miliknya orang lain, kalau dia sampai mendolimi orang lain, tidak berbuat adil. Bagus kan itu. Pun hadis berikutnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari siapa? Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzon, hati-hati kamu dengan sangkaan. Dzon itu sangkaan. Fa inna dzanna, karena persangkaan itu baru, sangkaan itu akdzabul hadis, itu termasuk pembicaraan yang paling bohong. Bohong-bohongnya pembicaraan adalah sangkaan. Hadis muttafaqun alaih. Di sini ada mengatakan maksudnya itu begini. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya berpedoman dengan sangkaan. Tidak boleh. Sangkaan. Disangka itu tidak boleh. Harus dibuktikan. Maka di Indonesia sudah benar. Ketika dia itu tersangka, itu belum tentu salah. Kalau dia boleh tersangka itu diadili karena sangkaan saja. Berarti mesti harus dibuktikan dengan ada saksi, ada bukti macam itu. Karena sangkaan itu di sini ya, karena iyyakum wal i'timad awil amal bihi, ini karena itu akdzabul hadis tadi. Jadi kalau adzan qala al-khatibi al-murad at-tuhmah. Ini jadi tuhmah itu menyangka yang tidak baik. Jadi sangkaan. Disangkaan. Tuhmah itu nyongko elek, tuhmatun itu. Ini jadi kalau bisa janganlah kita ya. Jadi ini kalau karena masih sangka, masih disangkaan itu. Kalau kita lakukan berarti kita melakukan apa yang belum benar karena masih disangkakan, masih disangkidon itu enggak boleh don itu. Maka kita kepada orang lain kan disuruh, tidak disuruh suudzon tapi disuruh husnudzon. Nah, husnudzon itu bagus, bukan suudzon. Nah, kalau suudzon itu repot. Jadi kalau ya, husnudzon itu menyangka orang dengan baik. Kecuali di sini juga ada nanti kalau orang itu sudah ini ada boleh enggak? Ini saya bacakan fikihnya ini jadi di ijtinabu suudzon. Jadi kita disuruh menjauhi suudzon, apa persangkaan yang tidak boleh. Faqad qasama ba'dul ulama adzan ila arba'ati aqsam. Dzan itu boleh itu dibagi 4 macam. Jadi suudzon ada mengatakan wajib suudzon, ada mengatakan haram, ada mengatakan sunnah, ada mengatakan mubah. Dzan baik itu ada, menyangka itu ada yang baik, wajib. Fa'amal wajib fa husnudzan billahi ta'ala. Di dzan yang wajib itu dzan baik kepada Gusti Allah. Jadi kita harus punya keyakinan baik kepada Allah. Allah itu ghafiruz dzunub. Allah itu mampunya mengampuni segala dosa. Walaupun dosa kita banyak sekali, itu kita harus yakin bahwa Allah itu maghfiratuka awsa, katanya min dunubina. Kadang-kadang doa ya Allah inna maghfiratuka Allah maghfir lana dunubana, itu kan ya inna, karena apa? Fa inna maghfirataka awsa min dunubina. Pengampunan kamu itu lebih luas daripada dosa kami ya Allah. Jadi kita khusnudzon. Tidak boleh kita terus patah semangat, apalagi putus asa. Wala tayasu
mirrauhillah. Tidak boleh kita itu putus asa dari nikmatnya Allah. Gak iso dikepuro lah, dosa kula wis kathah. Tidak boleh. Allah itu maha pengampun itu. Kita harus yakin itu. Harus husnudzon. Kan dicontohkan dalam hadis kan, ada orang membunuh orang sampai 100 ya. Tadinya 99, terus tanya kepada orang, bisa diampuni? Bisa saya? Oh, enggak bisa, terlalu banyak bisa sampai itu. Terus sampai orang ngomong tidak bisa, justru malah dibunuh. Akhirnya mencari dia orang yang bisa maafkan dosanya itu. Terus ada disuruh ke sana, mau ke tempat orang yang minta mengampuni itu, ternyata yang menunjukkan itu di tengah jalan meninggal dunia. Tapi ternyata ketika diukur malaikat berselisih, ternyata kebaikannya lebih baik sejengkal, diampuni dosanya oleh Gusti Allah. Jadi itu Allah, walaupun dosanya itu besar. Ini jadi husnuzan wajib. Wa ammal haram, yang haram ini, zan yang haram itu, ada zan itu yang ada wajib. Yang wajib itu husnuzan kepada Gusti Allah. Yang haram itu juga khusuudzon kepada Gusti Allah. Ini tak boleh kita suudzon kepada Gusti Allah. Allah gak akan nerima dosa sampeyan kakek lu itu suudzon, tak boleh. Di sini juga ada wa bikulli man dzahirul adalah minal muslimin. Nah ini, dan pada suudzon kepada orang yang tampaknya adil. Wong wis kepoke apik kok sampean don elek. Itu tidak boleh. Haram. Jadi suudzon ini satu yang haram itu suudzon kepada Gusti Allah wa bikulli man dzahirul adalah minal muslimin. Orang secara zahir tampaknya adil, tidak boleh kita zon dengan baik. Wong wis bolak-balik nang masjid, wis bolak-balik nang masjid yakin bahwa dia orang Islam. Wis 5 tahun yang masjid bisa ditangguh, itu enggak Islam, enggak tenanan. Itu keliru. Wong kawan dzahirul adalah. Ini wa al-murad bi hadil hadis. Ini maksud di dalam hadis ini. Jadi kita itu harus ini zannya tidak boleh suudzon kepada orang yang jelas-jelas ini. Kalau kita pakai mengikuti zan kita, berarti zan tadi termasuk akdzabul hadis, pembicaraan yang paling buruk, yang paling bohong. Ada juga ya yang mandub fa husnudzon biman dzahirul adalah minal muslimin. Ini tadi jadi ini kan sama ya. Jadi ini sunnah ini dan kepada orang yang biasanya berlaku baik. Jadi kalau orang sudah yakin baik ya kita harus husnudzon. Kalau orang yang biasa banyak baiknya ya husnudzon lah. Orang yang kebanyakan itu baik. Kalau yang mubah ini suudzon bima istahara bainan nas bi mukhalatir raib wal mujaharah bil khaba'is. Nah, ini mubah ini itu. Jadi kalau yang ini mubah, ini suudzon pada orang yang istahara, yang terkenal di antara orang, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi pernah bergaul. Itu aja kita boleh, baru boleh husnudzon, suudzon. Boleh kalau orang bergaulnya itu memang orang tidak baik. Bergaulnya dengan pencuri, dengan pemabuk, apalagi dengan ini wal mujaharah bil khaba'is. Ini jadi jelas-jelas ya, terang-terangan melakoni persoalan yang tidak baik di muka orang. Ini kan boleh. Mencium istrinya orang kok di muka orang banyak, ya enggak baik lah macam itu. Di sini maka fala yahrumu suudzon bihi, maka tidak haram suudzon dengan orang yang macam itu, karena sudah jelas bila kaunya macam. Kalau baru mendengar selenting-selenting, janganlah. Itu namanya termasuk tidak boleh. Ya, mungkin termasuk ini. Kemudian li'annahu qad dalla ala nafsi, karena perilakunya itu menunjukkan dirinya sendiri. Ya, maka pernah saya katakan dulu orang-orang ada kan orang-orang sing perilaku jelek itu, kalau dia masih ada rasa menyesal,
itu masih bisa diharapkan baiknya. Tapi kalau sudah mujaharoh, terang-terangan, apalagi dia bangga dengan perilaku yang tidak bagus, itu boleh suudzon pada dia, karena itu nggak boleh. Sulit untuk diharapkan tobatnya orang yang bangga telah melakukan persoalan yang tidak bagus. Dulu saya masih ingat itu, siapa orangnya lupa, nggak kenal. Tapi ketika bicara itu, ketika masih naik bimo dari Malang naik bimo udah itu masih semua. Itu ada orang ngomong di bimo itu siapa, wallah alam, saya nggak tahu orangnya, nggak kenal, kan orang banyak. Itu dia bangga cerita dengan temannya, itu dia terang zina dengan orang ini, subhanallah, si A, B, C disebutkan, semua berada dia mengumpuli orang itu. Ya Allah, wong zina orang kok begitu bangga. Nah orang kan kalau gitu orang disuudoni tidak apa-apa orang macam itu, karena dia itu sudah melakukan persoalan yang jelek tapi sudah mujaharah dengan jelek, itu menunjukkan bahwa dirinya jelek. Padahal selama kita masih kalau melakukan dosa itu masih malu, itu masih ada harapan untuk bisa tobat. Jadi misalnya kalau sudah bangga, kata Ghazali, itu sulitnya. Tapi walaupun bagaimana Allah itu maha kuasa. Pun ngoten di antara kita itu janganlah suka suudzon. Kalau sama muslim marilah kita sama-sama husnudzon. Tapi kalau sudah uang gaulane sudah tidak kena kabeh, ini boleh kita suudzon kepada mereka karena perilakunya, pergaulannya dengan orang yang tidak bagus, perilakunya juga banyak tidak bagus. Maka kalau didzon tidak bagus itulah layak, wajar. Karena kadang-kadang apalagi kalau tadi saya katakan dia itu terang-terangan berbuat tidak baik di muka orang lain. Nah, itulah mungkin sedikit yang sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya dan mudah-mudahan di antara kita umat Islam itu tidak saling caci mencaci, saling bersatu. Yang kita kedepankan kebersamaan kita, jangan yang kita kedepankan perbedaan kita. Habis kalau kita yang kita tampakkan perbedaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli